Yohanes 12 pasal ke-31 itu abang jadikanlah segala bangsa menjadi muridku, itu ada di Yohanes 12 pasal ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar dari mana? Ayo. Kenapa kamu berkata begitu, kawan? Lah, kan memang benar. Aku akan datang. Ayo, dilempar kemana itu penguasa dunia? Itu menurut Yesus loh. Menurut itu penguasa dunia, menurut itu Yesus, kan penguasa dunia ini yang merasuki kau. Dilempar keluar, keluar dari mana? Dari kubur. Makanya ketika dia dari kubur ini keluar, telah diberi setan-setan itu akan keluar, penghulu-penghulu itu akan keluar, dibuang, dilempar. Percaya itu. Ayo, dilempar kemana tuh? Lempar ke neraka. Ya itu abang, Matius 7, 21, 22, 23. Itu abang. Kok susah kali sih, Bang? Kenapa sih, Bang? Coy. Kesempatan sama Ustaz Tata aja. Apa, Bang? Kasih kesempatan Ustaz Tata kita, kesian beliau parkon. Oh iya nggak? Karena Ustaz Tata itu yang bilang kan, dia hafal aja Tata itu, mencer di Tata itu. Lihat aja, pasti dia bilang turunkan. Open cam dong, Bang Al, Ustaz. Aja. Aku kerjaku. Mualaf saja, nanti kalau ada yang Kristen yang paham Bible, baru saya layani. Cepat sini yang mualaf bodoh aja ini, kasih maju. Kalau kayak gini, cukup mualaf aja. Saya tanya sekarang mualaf, apa yang dijanjikan Muhammad sama kamu, ayo? Ya Allah. Fusilat 30 surga. Fusilat 30, Bang. Surga, lo kamu dimasukkan neraka kok. Yo, ya tidak seorang pun daripadamu tidak mendatangi neraka. Itu baca 72-nya, Bang. Baca 72-nya, Bang. Setelah sujud nanti, baca 72-nya, Bang. Baca 72-nya. Woi. Iya. Setelah dicelupkan di situ, dosa-dosamu dihapus, lalu kau ke surga. Bagaimana caranya? Ya, baca 72-nya, Bang. Sudah gepeng kau di sana. Jadi gepeng. Sudah rasakan neraka. Baca 72-nya. Abang kok gini banget sih, Bang? Iya, setelah itu diangkat 72-nya. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak melewatinya. Sirat di atas neraka itu termasuk kamu, Bang. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu termasuk Anda, Bang. Saya tidak percaya Saya tidak itu kataan Muhammad. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim di dalamnya neraka dalam keadaan tersungkur. Nah, kalau orang dikeluarkan, bener nggak Ustaz? Jadi siap-siap kau dibakar di neraka, gosong-gosong nanti ke surga. Kita serahkan kepada Pak Ustadz, silakan. Oke, kita serahkan kepada Pak Ustadz. Iya, jadi kita gantiannya nanti nanya doang nggak apa-apa, nanti tak jawab pakai doang nggak apa-apa. Karena kalau nanya ke saya dapat 2 ilmu, baik Quran dan Bible dapat nanti. Bertanya. Oke. Jadi 71 itu semua manusia akan melewati sirot di situ itu. Yang mana sirot itu di bawahnya neraka. Yang bisa sirot itu jembatannya. Yang mana yang bisa melewati ke surga. Nah, 72-nya inilah yang bisa melewati. Dan Allah hanya menyelamatkan, maksudnya apa? Yang bisa melewati itu orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Nah, tentu saja orang Islam yang bisa. Kan Islam yang beriman kepada Allah, melakukan perintahnya, kayak sholat, puasa. Nah, kalau orang Kristen ini kepada Nabi Muhammad tidak percaya, kepada Yesus tidak percaya. Tunggu dulu, gantian Bang. Gantian Bang. Gantian Bang. Kalau Kristen ini tidak punya jalan ke surga, mau pakai Yesus gak bisa. Karena kata Yesus, jalan ke surga itu mentuhankan Allah, mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, misal kita nanya, misal kita gini, Yesus, kalau dalam Islam masuk surga itu mentuhankan Allah. Kalau menurut kamu, kata Yesus, sama tahta, harus mentuhankan Allah. Dan aku sebagai utusan.
Mana datanya, Sus? Jangan kayak Oten, tidak punya data. Oke, saya punya 3 data, tahta. Oke. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16. Jadi hidup yang kekal itu mengenal Allah sebagai Tuhan. Dan saya sudah nanya ke Yesus. Yesus, apakah saya masuk surga kalau mentuhankan engkau? Gak ada data. Gak pernah ada data itu. Mau dari zamannya Adam sampai hari kiamat pun gak ada. Tuhan jadi manusia itu gak ada. Makanya saya memperkenalkan Tuhan itu Allah Bapa. Matius 11:25. Ya. Jadi umat Islam ini lebih menguasai Bible daripada pendeta-pendeta. Terutama orang-orang mu'allaf ini udah dengan Bible ya. Kayak Bang Al-Hidayah atau Bang Ejai semuanya ini. Mereka ini masuk Islam karena Bible. Ya. Jadi mereka ini mu'allaf yang saya kenal ini seperti Bang Al-Hidayah, Jimen, Ajay, Sal, Ferry, terutama Bang Al-Hidayah ini. Mereka ini ternyata setelah saya tanya masuk Islam karena Bible. Karena ketika diteliti tidak ada Yesus mengatakan bahwa dirinya sebagai Tuhan. Nggak ada. Akhirnya mereka masuk Islam supaya diakui Yesus. Karena satu-satunya jalan supaya diakui Yesus, jangan menjadi Kristen. Sudah. Menurut Yesus gitu ya. Silakan. Gantian. Iya, silakan. Di mana kata Allah dia dalam Alkitab? Tidak ada. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu sudah ada, jangan keputar balik. La ilaha illana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku saja. Nah, pertanyaannya Allah di mana Allah? Maka sembah aku saja di dalam Bible. Di mana? Iya. Di mana kata Allah di Alkitab? Tidak ada Allah. Allah itu tidak sama dengan Bapa. Lah itu Nggak banyak. sama enggak Allahmu dengan Bapa? Ambil dari mana itu? Allah Bapa sama enggak dengan Allahmu? Tidak sama. Gini aja. Biar tidak terlalu panjang, saya nanya ke Yesus dulu. Yesus, Bapa itu apakah sama Bapa dengan Allah itu? Allah itu? Ya sama, tahta. Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jadi itu sama menurut Yesus gitu ya. Silakan. Hak saya bicara dulu, jangan kau potong-potong. Ya, silakan. Di mana kata Allah? Yesus, kau tidak samakan dengan Allah Bapa dengan Allah SWT, tidak sama. Kamu murtad kalau kamu mengatakan itu sama. Oke. Itu aja sudah tahu. Dosa bawa kita. Bawalah dia Al-Quran dulu. Saya nanya, apakah sama Allah dengan yang dimaksud Yesus? Saya begini, Yesus, kalau Allah itu kan Esa, Qul huwallahu ahad. Kalau Allah yang kamu kenalkan berapa? Sama kata Esa juga. Markus 12:29. Yesus, ya tahta. Kalau Allah Tuhanku itu tidak bisa dilihat. Kalau Allahmu itu bisa enggak? Tidak, sama tahta, tidak bisa dilihat juga. Yohanes 5:27. Ya. Jadi berarti sama dong Tuhan kita Yesus. Ya iyalah, mana Tuhan itu satu. Ya Tuhan itu kamu. Sama. Terus saya juga mempromosikan Kristen. Yesus, kalau Kristen itu menciptakan manusia. Nah, kira-kira benar nggak Tuhannya Kristen ini? Yesus. Lu siapa yang Tuhankan? Kamu. Oh, pagan itu. Kata, ini menurut Yesus ya, bukan menurut saya. Kata Yesus, kalau ada orang mentuhankan Yesus itu pagan. Ini menurut Yesus, bukan menurut saya. Karena kalau saya itu tidak mau berkata-kata tanpa ada data, saya nggak mau. Gitu. Apapun yang saya gini, kalau saya debat memakai Bible, semua yang saya ucapkan itu sudah konfirmasi sama yang dengan Yesus gitu loh. Sehingga sudah dipastikan tidak akan salah. Kalau Kristen kan imani saja. Yang penting menurut pendeta Yesus Tuhan diimani. Kalau saya nggak mau, harus ada bukti benar-benar ucapan Yesus kalau saya. Gitu. Silakan. Ya, silakan Bang, gantian. Tidak ada kau berbicara begitu, kawan. Kamu kalau berbicara pakai Al-Quran kau. Kalau saya bicara begitu bisa juga saya menjelekkan agama kamu, nabi kamu.
Ada ndak kata Bapa di Muhammad? Ada ndak kata Bapa di Oke, Quran? saya nanya dulu ke Yesus. Yesus, boleh nggak saya memanggil Tuhan itu Bapa? Giliran saya. Jangan tahta. Saya. Kalau kamu memanggil Tuhan itu Giliran Bapa, apa bedanya dengan Saya iblis? giliran. Ya, karena iblis saya. juga dipanggil Bapa. Iblislah bapakmu. Nah, Giliran. jadi kata Yesus, kalau saya memanggil Iya, Tuhan iya. itu Bapa, nanti Oh, sama iya, dengan bos. iblis. Ya, Ada orang gitu. Tunggu dulu, katanya gantian. Gimana sih? Wah, tidak tahu apa-apa ini. Wah, Ya, silakan. kamu itu nggak tahu Gantian, ya. apa-apa. Ya, silakan, Kalau ya. kamu monolog begitu, bisa juga saya, Mas. Ya, bukan Saya menolak, tanya itu Muhammad. pakai data. Harus pakai data. Saya pakai data juga. Sama silakan. ndak? Muhammad, Ya, silakan, Muhammad, silakan. sama ndak? Nabi Bapa itu disebut Allah, SWT itu disebut Bapa. Oke, Jadi saya Muhammad jawab tidak ya. bilang Oke, tidak sama. Oke, udah saya jawab. Jadi gini Bang, dalam Islam memanggil nama Tuhan itu harus Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyebut Betul. katanya gantian. Bang gantian bang, Potong, saya- gantian bang, gantian bang. Jadi jangan Saya 2 detik. menyebut nama Allah. Ya, Jangan. jadi Allah itu nama Belum sudah. selesai. Terus saya juga sudah izin, Yesus, boleh nggak saya memanggil Tuhan itu Bapa? Gimana ini, Jai? Karena nanti apa bedanya Jai, dengan iblis? Iblislah bapakmu. Nah, sama. Kenapa? Tuhan dipanggil Betul, iblis, ini jangan dipanggil bicara. Bapa. Iblis juga dipanggil Bapa. Apa bedanya Tuhan dengan iblis nanti? Kalau dipanggil Bapa. Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 8 37 sampai 44, apa kata Yesus? Iblislah bapakmu. Jadi iblis juga dipanggil Bapa. Nah kalau saya manggil Tuhan itu Bapa, tidak ada bedanya dengan iblis nanti. Karena Allah Arab. Oke, silakan. Apa lagi? Allah Arab itu karena Allah negeri Mekah tetap Allah. Itu makanya kamu meminta keliling Iya, kota. gini Bang. Allah itu Tuhannya Yesus. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa? Kalau Tuhannya Kristen siapa? Allahnya Tuhannya Kristen? Bang, Allah Ayo. Yesus gimana? bang Yesus sebenarnya tidak pernah apa? bilang Allah. Abang Jack, sebenarnya yang kau ikutin itu abang, itu 1 Korintus 11 pasal ke-1. Itu bang yang jadi bapakmu bang. Kenapa? Karena di situ Paulus itu bang, di situ tapi dipelintir ya Ustadz di situ terjemahannya itu kan. Di situ kan ada jadilah pengikutku kata Paulus, sama seperti aku juga Kristus. Nah yang kau ikut itu sebenarnya Paulus bang. Serius bang. Serius nggak bohong dah aku. Pernah nggak bang baca dalil itu? Bapakmu itu Paulus bang, ada bang 1 Korintus 11 pasal ke-1 itu dipelintir tapi dari Jangan ngomong begitu. Ntar ku balas bener, kau Bang. sakit juga kau. Tidak mau ada aku bukain kata-kata dalilnya, mau aku bukain dalilnya. buka. Oke, baik. Kau itu tadi ku bilang tidak mungkin Allah SWT itu sama dengan Bapa. Tidak pernah Yesus mengatakan Allah SWT, tidak pernah. Nanti dulu ya kalau kau bahas tentang bapak ya. Itu intinya. Bapak ya. Oke. Kau kalau berbicara tentang bapak abang, kita itu sama bang. Sama. Kenapa? 2 Samuel 7 Sama 22. bagaimana? Sebab itulah engkau besar. Setelah Tuhan Yesus, Allah. Sebab setelah tidak ada yang Yesus, sama seperti engkau. setelah Berarti, Yesus, Bang, tidak ada yang setelah- sama dengan Allah bang. Gitu Setelah loh. Yesus tidak ada lagi dan nabi, tidak ada tidak yang ada lagi, Allah sudah selain habis engkau, selesai. bro. Segala yang kami dengar di telinga kami, artinya Tuhan itu laisa kamislihi syai'un. Bener gak Ustaz? Nah, Betul. tidak ada yang sama kalau kau berbicara tentang itu. Sama. Tidak ada sama dengan Allahmu, berarti tidak ada Allahmu. Sedangkan Bapa mengatakan, Allah mengatakan waktu baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Ayo, Jadi serupa maksudnya dengan gambar kita. Yesus jadi berkata, maksudnya- kenapa kau maksudnya tidak percaya? menciptakan Kau serupa telah dengan tunjukkan gambarmu, kami kepada berarti Tuhan Bapa. itu kau samakan dengan manusia gitu. Dia, Yesus, Allah Bapa mengatakan begitu. Mama, Baiklah kita daripada Allahmu tidak ada. Tidak samakan dengan ciptaannya. Apa ciptaan? Semua di dunia ini ciptaan Tuhan. Tuhan saya Mana Allah menciptakan? Bang, Tidak Tuhan ada saya Allahmu. sekarang Tidak ada itu Allahmu. sama kayak Tuhannya Yesus karena saya sama Yesus sama diserupakan Yesus. dengan- Saya ini juga berasal dari firman Allah sama Diserupakan dengan Oke, gambarnya. Yesus diciptakan. makan, saya makan. Kak. Yesus berasal dari Allah Subhanahu wa taala, saya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bang. Jadi saya itu sama dengan Yesus, Abang. Di mana itu ada, itu Sedangkan ajaran Yesus, sekarang- Abang. Saya tidak
apa ya? Saya tidak menyangkal Semua ajaran ciptaannya Yesus. Allah, Orang Allah yang percaya semua kepada ciptaan Yesus, yang Tuhan. tidak menyangkal ajaran Yesus, Terus maka Tuhanmu di dia mana? akan menjadi seorang Muslim. Saya percaya Tuhanmu kepada tidak Yesus. ada. Yesus untuk bagi Bani Israel. Ya udah, untuk bagi Bani Israel aja. Kau tidak Saya percaya kepada Yesus, kau percaya bahwa ada Isa sosok Al-Masih. seorang penolong lain yang akan datang, yang akan memuliakan namaku dan tidak pernah berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia berkata-kata dari Allah, seorang penolong lain itu saya percaya Terus kepada tahu Yesus. rohnya. Nah, gitu loh. Matro, mana rumah Matro? Nah, kan. Jangan di-mute. Bang, saya percaya kepada Yesus. Katanya Bang, kau tidak itu berdaya. semua manusia itu, Bang, itu sama kayak Yesus. Kau loh, tidak Bang. berdaya. Abang baca di Kau Matius tidak 4 berdaya, pasal makanya kau 4. mute. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita Ya ini benar, firman, Bang. tidak ada Allah di situ kawan. Sama. Beda, tidak ada Allah di situ. Allahmu tidak Makanya pengen kau diserupakan, ambil sedangkan terjemahan Allahnya itu, Yesus, Bang. Terus kenapa kau Allah ambil Bapaknya terjemahan Yesus itu? diserupakan. Allah Bang, Bapa ini itu Bible diserupakan. Dia bilang baiklah kita dia nggak menciptakan paham manusia Bible dengan serupa soalnya dengan gambar kita. masalahnya. Kalau dia Allahmu tahu tidak Bible, kita diserupakan, enak tidak ngobrolnya. ada berbentuk, tapi aneh dia punya tangan. Itu kan Kalau lucu kau dia ini. tahu Bible kita enak ngomongnya. Masalahnya dia nggak paham Kau Bible. kalah mencret. Coba lawan aku. Masa sama Ya. Allahnya Bapa dengan Allahnya Allah Yesus nggak sama. Tidak disuruh. Abang Nah, gini, Jack. Kalau Tuhannya Islam kan sama dengan Tuhannya Yesus. Allah yang Esa, Markus 12. Sama sudah tidak disuruh. Nah, sekarang Tuhannya Kristen ini siapa gitu loh. Coba. Tentukan dulu Tuhannya Kristen siapa? Bapa di dalam Yesus. Bukan Yesus. Yesus. Bapa. Yesus di dalam Bapa. Oh, ada dua. Bukannya orang Kristen. Iya. Tuh, kata Yesus. Mau dua atau satu? Kata Yesus, Bapa itu ada di langit. Matius 18:19. Benar. Jadi, terus aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Nah, Yesus akan pergi kepada Bapa. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang kamu tuhankan Bapa atau Yesus? Siapa? Jangan kau mute. Aduh, Dia kau siapa? ini tanda tak berdaya Siapa kau kamu mute tuhankan? saya. Tidak berdaya sekali silakan. kau. Itu kau berapa orang di situ tak berdaya kau katanya. Tunggu dulu, ini ya pertanyaannya. Nongol Kan lagi Yesus sudah. akan pergi. Coba diulangi Tunggu Bang dulu. pertanyaannya Bang Jack. Pertanyaannya Yesus Ustaz ini akan diulangi. pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yesus akan pergi ke Allah. Nah, yang kamu tuhankan siapa? Bapak atau Yesus? Yesus dan Bapa. Kan dibilang ini Tunggu anakku dulu. yang kukasih kepadanya. Sudah. Oke, berarti kesimpulannya Tuhannya Yesus satu, Bapak. Kalau Tuhannya Kristen dua, gitu ya? Iya betul. Gimana? Ya udah, emang begitu Ustaz, mau kayak mana lagi? Memang Tuhan. Ya udah. Jadi saya simpulkan gini. Tuhannya Yesus Allah seperti Muslim, Tuhannya Kristen dua. Jangan kau Bapa pakai dan Yesus. Tapi tidak punya data. Tidak punya data mereka. Gitu. kawan, tidak sama dengan Muslim kawan. Tuhannya tidak Iya, gini kan udah aku jelasin. Kalau Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Muslim sama. Aku ngaku Tapi aja. Bang Jack, nanti kalau Tuhannya cuma Kristen, dua, Roh Kudus Ya. cemburu loh. Nanti kau dimarah. Bisa Allahmu tidak sama dengan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya Allah, kami menyembah apa yang kami kenal. Engkau menyembah apa yang Iya, makanya kamu itu Yohanes Jai, 4 kamu pasal harus hadap ke 8 pasal 44. Ka'bah, ke Iblislah yang kota menjadi itu. bapakmu. Ah, itu dia. Makanya kamu nanti Jai keliling kota itu 7 kali, doa-doa terus itu di tawaf itu, keliling 7 kali kota itu. Setiap tawaf itu kamu berdoa khusus 7 kali. Nah, di batu itu ya anehnya. Kamu bilang Bapak satu tidak dilihat, tapi kok ke arahnya batu, Jai. Ya gini aja. Coba kamu aja. Jadi Jai, tunggu dulu. kita adab sana. Jadi Tuhannya Kristen Yesus. Nanti kau Tuhannya Yesus Bapa. Berarti Kristen bukan pengikut Yesus. Betul. Karena Tuhannya Kristen beda. anti Yesus terserah yang itu kami Ya. Oke. Bagus lagi. Bapak mengatakan Yang kedua, Tuhannya Yesus satu, Tuhannya Kristen dua. Itu bedanya. betul. Nah, kalau Islam sama dengan Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa gitu. ngaku-ngaku. Tunggu dulu Bang Jack, saya sapa tamu dulu ya. Saya sapa tamu dulu. Bang Abil Kristen atau Muslim? Bang Bala Magura Kristen atau Muslim?
Ntar dulu. Muslim. Oh, Muslim. Waalaikumsalam Bang Bang Abil, Jai, Bang Bang. Bang Abil Kristen atau Muslim? Saya Muslim Bang Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada yang mau disampaikan. Kita lagi ini nih, lagi main-main. Nah, kenapa kamu kalau itu tidak berbentuk, mau menyampaikan tidak berbentuk, satu Bang Jai, izin ke tapi Abang Jack kenapa ini. kamu keliling kota 7 kali lalu kamu mohon kepada batu itu? Ya boleh Bang, Kota silakan itu disampaikan. kenapa? Bang Jack, ini ada yang mau menyampaikan sesuatu sama Abang Jack, tapi tolong kata-katanya jangan kasar, jangan mengandung yang aneh-aneh ya. Silakan Bang. Ya Bang Jack, kalau Abang Jack itu mau kelebihan Tuhannya orang Islam itu tinggal Abang cek di KPR 332 Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih abangku. Nah, Bang Jack udah dapet itu. Itu Tuhannya orang Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak nyambung dong Bang, dia meskipun di apapun yang kita narasikan nggak akan nyambung. Bukan nyambung, memang sudah beda Jai Tuhan kita sudah beda. Jadi Ya kamu beda lah berdebat Tuhan manusia, apanya? Tuhanku laisa kami selisai, Tuhanku sama Tuhan Iya, Yesus. tidak berbentuk. Iya kan? Allahmu tidak berbentuk. Tuhan itu bukan manusia. Tidak ada. Tuhan itu Betul, bukan tidak manusia. ada. Tuhan itu tidak berbentuk. Kalau Tuhan berbentuk, Tanya kalau Allahmu. nanti bentuknya berubah kayak mana? Tidak berbentuk, karena bentuk itu diciptakan. Ya, bentuk Tuhan itu kita tidak diciptakan. diciptakan, Artinya kan? kalau Tuhan berbentuk, berarti Tuhan Anda diciptakan. Maka dari itu Tuhan Anda berbentuk. Tidak ada. Bentuknya sebagai Tuhan manusia. tidak ada berat. Manusia ini bukan Tuhan. Karena Semua hakikatnya ini adalah- sebagai seorang manusia yang diberikan akal, hak privil juga, itu pasti kita akan tahu, benarkah Tuhan ini berbentuk? Kalau berbentuk, apa bedanya kita sama Tuhan? Tidak maha kuasa dong dia. Benarkah Tuhan ini harus lahir nuzul jadi manusia, jadi bayi yang unyu-unyu? Ya, saya Kan akui nggak kau ada. itu. Saya akui kau itu. Jadi Tuhan pakai saya akui logikanya, itu. apakah benar Ya, benar, ketika Yesus benar. turun ke bumi tidak ada Ya, pencipta oke. ini? Ada. Oke. Apakah benar rasa manis, rasa pahit itu ada? Ada. Oke, oke. Saya Apakah tanya bisa dulu kau. melihat rasa manis Oke. ini? Tidak bisa. Apakah benar Apa di dunia? pikiran itu ada sehingga kita bisa menciptakan segala sesuatunya? Ada. Apakah bisa kita melihat pikiran dan daya kita ini? Tidak bisa. Lalu apa Semua diciptakan. keberadaan Tuhan ini? Oh, Tuhan Jadi menjawab, Tuhanmu tidak ada, "Aku karena semua daripada urat leherku, langit dan bumi Tuhanmu tidak ada, karena semua bukti keberadaanku." leher apa, iya. udara, semua Jadi diciptakan. kita bisa Berarti melihat Allahmu langit tidak dan bumi ada. bukti bahwanya Tuhan itu ada. Lalu bagaimana orang Ada. yang menggunakan akal dan pikirannya? Bagaimana jika dia tidak tahu bahwa Tuhan ini ada dengan adanya langit dan bumi, dengan adanya siang dan malam, dengan adanya matahari, dengan adanya planet-planet? Ya berarti dia orang yang kufur, artinya orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jai, Ustadz Tahta, Bang Al Hidayah, terutama aku dan Bang Al Hidayah percaya kepada Yesus yang diutus bagi Bani Israel. Debat di sini. Ternyata saya mengimaninya. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ketika Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia litubayyinas semuanya, ya ayuhan nas, maka kami percaya, kami mengimani karena kami percaya kepada Yesus Kristus yang kau bilang itu. Bahkan itu bukan Yesus Kristus, itu adalah sebenarnya Nabi Isa. Karena Yesus Kristus jika kau nanti panggil namanya aslinya bukan Yesus. Bukan Yesus namanya itu aslinya. Dalam bahasa Ibrani bukan Yesus aslinya. Yesus, Zeus itu adalah nama dewa-dewa. Betul gak Ustaz? Us itu nama dewa-dewa itu. Nah. Ada Bang Cepe. Oh, siang Bang Cepe. Oh, apa itu? Jadi jangan dipaksa jadi Tuhan ya Yesus ya. Nah, nggak tahan kau. Mampus lah. Cari aja lah yang pintar, itu cuma ngeyel, gak tahu apa-apa. Iya, ngeyel terus. Bingung juga kita Pak Ustadz. Mau berbicara tentang Bible, dia tidak paham Bible. Mau berbicara tentang dalil Al-Quran yang Pak Ustadz, kok naik lagi dia? Encret, tanda tak berdaya. Di mana Allah SWT Gini sama? aja. Coba aja, nanti saya bantah pakai Bible. Satu-satu kamu bahas, kamu alasan Yesus dituhankan, pakai ayat satu-satu. Nanti saya ajarin Bible yang benar. Coba, pakai data yang mana? Oke, saya tanya dulu sama kamu, tak Iya, kalau silakan. berani. Jangan di mute saya. Iya, silakan. Apakah
Allahmu itu sama dengan Allah Abraham, Ishak, yang Yakub, yang waktu Sudah. penciptaan dikatakan. Oke, sudah. Jadi apakah Allah itu sama seperti yang dikenalkan Abraham, Ishak, Yakub? Oke, itu udah mau tak jawab ini tenang. Bertanya, udah bang, bertanya. Kawan-kawan dicatat ya kawan-kawan, kencangkan tetepnya. Oke. Jadi gini, tunggu dulu katanya bertanya. Jangan dulu, belum selesai. Oh ya, silakan. Nanti tak jawab pakai Quran dan bintang. Allah Abraham, Ishak, dan Nah, oke, saya jawab aja dulu. Iya. Apakah sama Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub dengan Tuhannya Islam? Iya. Mana dalilnya? Al-Baqarah 133. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, siapa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka jawab, aku akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, yaitu ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa, satu, yaitu Allah. Ya, makanya para nabi sama. Tuhannya Musa, Allah yang esa, Ulangan 6 ayat 4. Yesus Allah yang esa, Markus 12:29. Ya, Nabi Muhammad sama Allah yang esa, samawi. Al-Ikhlas ayat 1. Yang tidak kelihatan, Keluaran 33:20, Yohanes 5:37, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Jadi sama. Kalau Tuhannya Kristen beda. Kristen ini sama dengan ajaran dewa-dewa. Dewa menjelma jadi manusia turun ke dunia. Nah, itu. Jadi kalau Islam sama seperti Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yesus. Kalau Tuhannya Kristen sama seperti ajaran di India sana. Dewa turun jadi manusia. Gitu. Oke, silakan. Oh, kalau dianggap sama, bagaimanalah Islam ini mengenal dan mengenalkan Tuhannya kepada orang lain? Ya sama. Seperti Apa yang Yesus ada pada memperkenalkan. Tuhan yang bisa dikenali? Oke. Caranya mengenalkan sama seperti Yesus mengenalkan Tuhan. Ya, dengan Asriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang tidak bisa kamu lihat, dia di langit. Nah, itu sama. Islam gitu. Allah itu Esa, Qul Allahu Ahad, tidak kelihatan. Al-An'am 103, la tudrikul absar. Itu sama seperti Yesus Islam memperkenalkan. ini paham nggak? Apa Kenapa? yang ada pada Tuhan yang bisa dikenali manusia? Iya. Tuhan yang dikenalkan oleh para nabi kan sama. Apa yang ada pada Tuhan yang bisa dikenali manusia? Oh, tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Di Asyura dalam ayat 11. Islam apa yang bisa dikenali yang melekat yang ada pada Tuhan itu sehingga kita bisa mengenali Tuhan? Nah, makanya coba sekarang gini ya. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Coba bagaimana menurut Yesus mengenali Tuhan yang tidak kelihatan itu? Yang tidak serupa dengan apapun. Gimana? Kan sama kan seperti Islam mengenalkan. Berarti tidak bisa mengenali, tidak Nah, bisa sama dikenalkan. seperti Yesus. Iya. Kenalkan dulu Tuhan itu bagaimana, apa yang ada pada Tuhan. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Kalian Asyura kenali. 11. Ya mau gimana saya nanya ke Yesus seperti itu? Pakai Islam ya sama. Nah terus Nggak bisa kalau dikenali coba sekarang gini ya. Tidak ada yang Apa ada yang pada saya Tuhan gini. yang bisa dikenali. Apa yang saya sampaikan kan menurut Yesus, menurut Musa, menurut Nabi Muhammad. Nah sekarang coba menurut Kristen gimana cara mengenal Tuhan coba? Kalau kami kan seperti Yesus Hanya memperkenalkan. Islam harus belajar pada kekristenan. Ya gimana coba gimana? Gimana bang? Gimana? Jadi tadi Islam tidak bisa menjawab bagaimana mengenali Tuhan, apa yang ada pada Tuhan. Bang, tunggu dulu, jangan framing. Saya memperkenalkan Tuhan sebagaimana Yesus dan Musa memperkenalkan Tuhan. Ya makanya Itu dia yang esa, yang tidak bisa dilihat, yang tidak serupa dengan apapun. Inilah yang Yesus kenalkan dan Musa kenalkan dan Nabi Muhammad kenalkan ke kita umat Islam. Nah sekarang Kristen coba gimana? iya kan tadi kan tidak bisa mengenalkan apa yang ada Nah, pada ya sekarang Kristen gimana? yang bisa dikenali manusia. Nah, terus. Menurut Kristen gimana? Ya, jadi dalam kekristenan itu mengenal Tuhan itu dari logosnya.
Ya, coba pakai data, Islam coba pakai itu. data. Ya, coba pakai data. Ya makanya ada pada mulanya adalah logos. Mengenali Tuhan itu ada pada logos. Itu yang melekat pada Tuhan sehingga manusia bisa mengenali Tuhan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dalam Kejadian 1:26. Apa yang serupa dan segambar itu tidak berupa fisik. Terus gimana? Berbicara tentang logos. Ya, terus gimana? Mengenal Tuhan itu gimana caranya? Berkuasa, manusia berkuasa. Coba yang simple. Mengenal Tuhan itu dengan logos. Maksudnya gimana? Coba. Makanya Islam ini tidak bisa mengenalkan gimana. Ya gimana caranya dengan logos itu? Dibantah-bantah. Ya coba gimana? Coba. Iya, makanya manusia itu diciptakan serupa dan segambar. Ya, terus? Manusia itu bisa berkuasa, Tuhan bisa Ya terus caranya berkuasa. mengenali bagaimana? Ada aspek metafisik yang ada pada manusia. Oh, berarti Tuhan punya mata, punya kaki, paha gitu. Makanya Islam ini nggak mengerti aspek metafisik. Katanya Kristen mengenal Tuhan. Loh, coba ceritakan ke saya. Seperti Fisik, apa? Coba. kenapa bicara mata? Makanya bagaimana caranya Kristen mengenal Tuhan? Kalau saya mengenal Tuhan seperti yang Yesus sampaikan. Nah, kalau Kristen gimana? Coba. Melalui logos. Maksudnya gimana? Makanya manusia diciptakan serupa dan segambar. Apa rupa dan gambaran itu? Ya aspek metafisik diletakkan pada manusia. Lewat aspek itulah manusia bisa mengetahui, mengenali keberadaan Tuhan. Bukan aspek fisik. Nah, terus bagaimana caranya? Bukan fisik, terus bukan gini, terus gimana Ya, caranya mengenal? berkuasa, manusia berkuasa. Tuhan mempunyai kecerdasan, manusia mempunyai kecerdasan. Artinya aspek metafisik itulah yang diletakkan pada Tunggu dulu Bang, ya. Tuhan punya kecerdasan, manusia punya kecerdasan. Terus bagaimana cara mengenalnya? Gimana coba? Jadi ya itu lewat aspek-aspek metafisik kita bisa mengenali Caranya gimana? Caranya? Aspek metafisik. Oh, caranya maksudnya gini. Misalnya saya melihat manusia, oh ini Tuhan seperti ini gitu. Bukan melihat fisik. Gimana? Nanya ini. Nah, Ini Ustaz apa ini? Ustaz apa? terus gimana caranya? Aspek metafisik. Ngerti nggak metafisik? Bahasa ininya keren ya. Ya coba gini, coba praktekkan metafisik apa tuh, praktekkan gimana caranya coba. Iya, sebelum kau berkata-kata itu sudah ada. Apanya ada? Sebut sebelum segala sesuatu itu Apanya? ada. Tunggu dulu, apanya ada? Makanya biar kuajari Ustadz ini, aku penuh Iya, Ustadz aku. sebelum ada sesuatu ada, apanya ada? Makanya sebelum kau berkata-kata, ini analoginya biar gampang kau terima. Sebelum kau berkata-kata, melontarkan kata-kata, itu sudah ada. Apanya ada? Kecerdasanmu, kata-kata itu sudah ada di dalam dirimu. Makanya disebut sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah ada. Dia yang sudah ada. Terus bagaimana cara mengenalinya? Kalian jangan di mute biar kuajari kalian memahami Tuhan. Ya, coba. Ya, sebelum kau berkata-kata, ini analogi yang gampang. Sebelum manusia Kalau kata-kata kalau Kristen yang mengajari 100 kalau Kristen yang mengajari Islam tentang Tuhan, habis Tuhan telanjang itu. Kau bicara fisik, aku bicara non fisik ini. Aku bicara metafisik, bukan bicara fisik. Makanya kau nggak kenal Tuhan. Bicara Tuhan tiap hari nggak kenal, nggak bisa mengenalkan Tuhan. Seperti apa Tuhan itu 100? Ada gigi. Metafisik, kau bicara fisik. Metafisik, apa itu metafisik itu? Metafisik apa itu? Tuhan itu tidak serupa, goib, apalagi anggapan. Nah iya, metafisik itu apa maksudnya? Metafisik itu, coba. Bicara Tuhan, kau mengenalkan Tuhan yang fisik. Iya. Coba kasih jelas sama kami Tuhan yang metafisik itu seperti apa coba? Ya sama seperti yang kau ucapkan tadi. Apa? Yang kau ucapkan tadi congor. Oh sama seperti congor gitu. Sebelum kau melontarkan kata-kata itu sudah ada di mana? Di dalam dirimu. Oh, jadi kata-kata itu Tuhan. Logos. Oh, logos itu Tuhan.
logos itu yang menjadikan segala sesuatu. Nah, sama lah itu kan sama Tuhannya si 100 kan logos kan? Iya, logos itu kok nggak paham kan? Oh, jadi Tuhanmu sebelum logos. kau Kalau Tuhannya melontarkan Yesus logos enggak? kata-kata, Nah, sekarang kata itu begini, sudah 100, ada di dengar, dalam dengar. logosmu. Yang logos bilang, yang 100 bilang logos. Kalau Yesus bilang Tuhan itu logos atau bukan? Firman, Tuhan itu firman, makanya ketika Tuhan dia itu firman. Oh, jadi makanya logos ada itu firman, Tuhan. ada tindakan. Tuhan itu bukan satu, Banyak tunggal. kali ada tindakan nih, mau bertindak kemana nih, mau perang? Iya, makanya kalian ini menganggap Tuhan tunggal itu konsep konyol. Iya, itu kan ajaran Yesus juga. Itu konsep konyol itu. Apalah konsep. Jadi kalau tunggal kamu yang menganggap bisa Tuhan itu dipahami berapa? manusia? 100? Coba kau 2. jelaskan. 2 kau anggap Tuhan itu kalau bukan tunggal. Apa yang tunggal yang bisa dipahami manusia? Coba kau jelaskan. Tunggal itu kan memang tidak lebih dari satu. Kata Yesus Matius Analoginya apa yang bisa 6:24. kau kenalkan tentang tunggal itu, coba? Iya, tidak lebih dari satu. Apa Matius itu 6:24 kata Yesus. Jangankan contohnya? 3. Dengar nih ayat Bible-mu. Apa contohnya yang Yesus tidak lebih bilang, dari satu? sebab Apa tidak ada contohnya? seorang pun yang dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Jangan Apa memuliakan yang contohnya satu tidak dan lebih menghinakan dari yang satu? lain. Makanya kau masih Tidak paham, boleh tahu memuliakan yang satu dan membahas merendahkan yang Tuhan. lain. Tiada seorang pun yang dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi Yesus Apa sejak yang sudah tidak bilang, lebih dari satu yang bisa kau pahami secara akal sehat. tidak lebih dari satu, kok masih mau diakal-akali? Aneh kau ini. Memang kau mau akal-akali Tuhan? Apa yang tidak lebih dari satu, coba? Tidak lebih dari satu, tunggal, mutlak, Apa itu esa. contohnya lah? Contoh Tidak ada biar yang mengerti lain. manusia Satu-satunya ini. Allah yang benar. Yohanes 17:3. Apa contohnya? Nah, sekarang yang kau ini mau kasih tahu kami apa? Contoh-contoh, Contohnya tunggal-tunggal, apa yang tunggal? Kau fisik-fisik. memahami Tuhan itu tunggal. Apa itu contoh Bukan yang tunggal? pemahamanku, Celuk. Pemahamannya Yesus. Iya, Yohanes kau pahami 17:3. Tuhan itu Jadi tunggal sekarang enggak? Jadi sekarang kau mau bantah Yesus maksudnya? Tuhan itu tunggal, apa yang bisa kau mengerti dari situ? Ya, sudah dikasih mengerti oleh Yesus, satu-satunya lah yang Apa benar. kau bisa Sekarang kau mau pahami bantah dari Yesus situ? maksudnya? Coba kasih aku dulu Gila, pemahaman. gila. Muter-muter. Ya, kasih Inilah aku modal-modal pemahaman, oten biar aku ketika paham kita apa yang diskusi. tunggal, Apa mutlak. yang kau sedang sampaikan itu menampul dirimu sendiri, ngerocos, tidak karu-karuan, mengajak menggonggong. Bang Cepet, Abang ini membantah pernyataan Yesus ya, yang ada di Iya, dia bantah. 9 itu ya. Bentar, aku mau tanya sama Aku mau nanya satu aja sama Bang Cepet. Aku mau tanya tentang Markus itu, Bang. Markus 12:29 itu. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti salah itu ya? Di luar Israel untuk apa kau dengarkan itu? Oh, salah, Bang. Ya. Bukan salah, itu tujuan. Nah, untuk orang Israel. Ya. Itu kan informasi. Jadi kau membantah Informasi. gitu ya? Kau membantah gitu ya? Kau membantah gitu ya? Membantah Yesus berarti ya? Kau di luar Bani Israel, kita di luar Bani Israel, ngapain kau dengarkan itu? Oh, ya benar itu. Yesus hanya diutus bagi Bani Israel. Ya, Bani Israel, aku hanya diutus Bani untuk Israel domba-domba tersesat menolak. bagi Bani Israel. Lah kan aku bukan Bani Israel, makanya aku buat Mereka Yesus mati menolak. keluar dari kubur. Oh iya. Diutus untuk Bani Israel. Bani Israel. Apa yang tunggal? Coba kasih paham aku. Apa yang tunggal yang bisa dipahami manusia? Coba kasih satu contoh. Iya, paham. Yang mutlak absolut tidak bisa terurai. Kasih contoh. Apa itu yang tunggal? Nah, ya, paham Bang. Aku udah paham. Yang bisa dipahami. Konsep Lukas 4 pasal ke-6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Kau harus menyembahku, Yesus. Mau? Tidak. Pergilah kau setan, iblis. Pergilah kau, sembahlah Tuhan Allahmu saja. Dan hanya kepadamu lah engkau harus menyembah. Itu kata siapa? Itu katanya Yesus. Yesus tidak menerima kuasa itu. Begitu kan Bang ya? Ternyata ada lu yang bangkit dari kubur, telah diberi kuasa. Ternyata kubuktikan Galatia 3, 11, 12. Ternyata Paulus berkata, Jai, sebab aku menegaskan kepadamu, Jai, aku menerima Injil bukan dari manusia, Jai,
tetapi dari Yesus Kristus. Ternyata ada Yesus Kristus yang baru yang dikasih itu Injil-Injil itu. Begitu rupanya ya. Ya. Oh, halilintar. Baru tahu aku. Ternyata Yesus baru ya Bang ya. Nah, ternyata dijawab lagi kan di Yohanes 12 pasal ke-31. Jai, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dilempar dari mana? Dilempar keluar kemana? Dari kubur. Maka dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Sebarkanlah Injil ke seluruh bangsa. Oh, baru kawan-kawan, itu bukan Yesus anak Maria, karena Yesus anak Maria adalah nabi yang suci, yang mulia, tidak pernah digantung ataupun disalib ataupun mati ditombak. Dia hanya diutus bagi Bani Israel. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada seluruh dunia, kaum muslim mengimani bahwa ada sosok nabi yang diutus untuk lingkup kecil bagi Bani Israel. Namun yang bangkit dari kubur ini, sebarkanlah Injil ke segala makhluk, ternyata telah diberi kuasa oleh si Bilisis. Allahu Akbar. Aku memberi kuasa kepadamu. Maka di Kisah Para Rasul, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Begitu rupanya. Iya, paham. Oke. Tuhan itu tunggal, itu konsep konyol. Karena tunggal itu tidak terurai, absolut, mutlak, tidak bisa dimengerti manusia. Manusia tidak akan bisa paham apa yang tunggal. Makanya sampai detik ini kalian tidak akan bisa memberi contoh apa yang tunggal, yang absolut, mutlak, yang bisa dipahami manusia. Coba kasih analogi yang satu biar paham manusia. Bisa nggak kalian? Abang bisa tunjukkan akal nggak? Yang tunggal. Coba apa yang tunggal? Abang bisa tunjukkan akal nggak dulu? Kutanya dulu, abang bisa tunjukkan. Akal itu metafisik, makanya berbicara akal ada metafisik, ada yang fisik, ada yang lahir, ada yang batin. Tunjukin akal abang. Iya, makanya itu berbicara dua aspek. Tunjukin dulu akal abang mana, coba. Tidak tunggal, yang tunggal. Aku minta yang tunggal, yang tunggal. Masa ada abangnya masih makan babi ah? Yang tunggal. Apa yang tunggal yang bisa dimengerti manusia kalau berbicara tentang akal itu berbicara metafisik, bukan fisik. Bang Endi, Kristen atau Muslim? Bentar dulu, Bang. Bang Cepet, bentar dulu. Ya, Muslim Bang, Muslim. Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Tahta. Oh, menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Saya mau bertanya sama Abang Cepet ini ya. Boleh Bang ya? Bang Cepet, percaya nggak Allah itu maha besar? Apanya yang besar? Allah maha besar kan? Apanya yang besar? Jangan cuma klaim iman aja, harus dipikirkan apanya yang besar. Jadi cara ketuhanan Abang bagaimana? Katanya Allah itu maha segalanya. Apa kata maha itu yang bisa dimengerti manusia? Ya maha segalanya lah. Ya pertanyaannya Bang, langsung Bang. Pertanyaannya, Abang ini percaya nggak, Abang Cepet ini Allah itu maha segalanya, maha besar? Semua manusia yang beragama percaya, artinya tidak perlu pembuktian. Saya dia itu Bang, jangan ditanya begitu. Tetapi dia harus kita pikirkan harus apa mati, maknanya. Harus bangkit dari kubur, lebih dari kalau satu Abang gigi, percaya Allah itu, kalau Abang percaya Allah itu maha besar, bagaimana besarnya Allah itu? Coba Abang apakan? Abang tadi kan cerita fisik. Gimana besarnya Allah itu? Apakah seperti maha besarnya? Makanya aku tanya apanya yang besar? Iya, Abang katanya tadi bercerita fisik, masalah fisik. Sekarang Allah itu maha besar. Nah, besarnya Allah itu apakah seperti kapal pesawat terbang? Apakah besar seperti yang besar? Makanya aku nanya apanya yang besar. Ya di Islam itu Bang, Allah itu maha besar itu Allah
kami itu tidak bisa menggambarkannya. Sekarang abang bercerita fisik, seperti abang tahu aja maha besar Allah itu, maha segalanya Allah itu. Abang sepertinya tahu. Coba abang ceritakan kayak mana itu kemahan Allah itu. Aku tadi justru bilang manusia itu sama, serupa dan segambar ketika diciptakan. Artinya apa yang jadi role model manusia, blueprintnya itu diletakkan pada manusia. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Coba sama gue aja, nggak apa-apa deh. Kita ikuti aja dah. Maunya dia nggak apa-apa. Ya, Tuhan serupa dengan gambar manusia. Berarti Tuhan di surga punya pantat nggak? Bang Dewa, tapi Tuhan berbicara metafisik. Makanya kalian ini bicara Tuhan goib, tidak serupa, tidak beranak. Tapi kalian bahas yang fisik, gimana kalian ini? Tunggu dulu. Nggak, Bang, gini. katamu dulu. Bang Burung ini Kristen atau Muslim? Bang Burung, kalau pecut Kristen. Kristen. Oh, Kristen, oke. Kalau pecut Kristen, Bang Burung Kristen ya? Burung. Oke, izin saya turunkan ya. Nanti kalau mau naik lagi aja. Soalnya di jalan kayaknya. Silakan Bang Dewa, silakan. Baik. Tadi dia mengatakan Tuhan menciptakan sesuai dengan segambar manusia. Manusia punya pantat. Tuhan di surga punya pantat nggak? Disebut manusia itu karena bisa berpikir, menalar, membuat rasio. Enggak, dijawab aja. Maka disebut manusia. Kau mempunyai akal, budi, kau disebut Dijawab manusia. Ketika kau aja. tidak mempunyai akal budi, ini aspek metafisik. Kau tidak bisa disebut manusia. Kau disebut makhluk hidup. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar. Kita ikuti gambar ini ya. Pengertian manusia Bicara dulu, gambar. ngerti nggak kau manusia itu apa? Coba. Baik, Apa manusia itu makhluk hidup, mempunyai pantat. Manusia disebut manusia itu karena kau bisa berpikir, memiliki akal budi. Binatang juga ada pantatnya. Makanya kau belum jadi manusia ini. Baik, nggak apa-apa. Kita di sini tidak bicara binatang, kita di sini bicara manusia. Kau ini masih berprasangka kau sebagai manusia. Perbedaan antara manusia dengan makhluk hidup lain, kau nggak ngerti. Baik, siap. Iya, nggak apa-apa. Makanya kasih pengertian kepada kami ya. Ketika ente mengatakan manusia, ya. Binatang ada pantat tapi tidak menyembah binatang. Nah, Kristen manusia Kenapa tapi disebut menyembah sama manusia? Kristen. Kau kenapa disebut manusia? Lanjut. Baik. Manusia diciptakan serupa dengan gambar. Sebentar ya. Apa manusia itu? Manusia diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kita bicara di sini berbicara mengenai soal gambar ya. Manusia punya pantat. Apakah Bapa di surga punya pantat atau tidak? Kau menggambarkan Tuhan itu penguasa. Dijawab aja. Tuhan. Ya, dijawab aja. Menggambarkan Tuhan Kita itu berbicara maha bijaksana. Aspek itu yang kau bicarakan tentang Tuhan, bukan pantatmu yang kau bawa-bawa kemari. Baik, berarti kira-kira menurut ente jawabannya tidak sama ya? Tidak sama atau sama? Apanya tidak sama? Kau manusia diciptakan memiliki pantat. Manusia aja pun kau nggak mengerti apa manusia. Ya udah, kasih pengertian kepada kami ya. Iya, manusia punya pantat. Manusia adalah yang memiliki akal budi, yang berpikir, rasio. Siap. Maka kau disebut manusia. Sebelum kita pindah, tetap jawaban tetap sama. Apakah Tuhan Bapa di surga sama seperti manusia? Manusia punya pantat, punya bulu hidung. Sama atau tidak? Iya, dijawab aja. Tinggal beda, sama gitu aja. Kalau sama ya sama. Aspek metafisik. Kau ini gimana kau ini? Ya. Kalau misalkan kau sama, bilang sama. Nggak apa-apa. Makhluk hidup kau ini. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalkan ente mengatakan sama, katakan sama. Kalau beda, katakan beda. Itu aja. Ada yang sama atau beda? Aspek metafisik yang sama diletakkan pada manusia. Ya baik, kita bicara fisik lah. Kita bicara fisik kalau gitu ya. Kita bicara fisik. Kita bicara gambar. Bicara makhluk hidup. Fisik manusia itu. Jangan bicara makhluk hidup kita. Fisikmu seperti hewan itu sama. Aku seperti hewan itu sama fisiknya. Sama. Baik.
tetap pertanyaannya sama sebelum dijawab. Apakah Bapak di surga sama halnya seperti manusia punya pantat ketika di dunia? Silakan. Kau sama seperti hewan, belum jadi manusia. Monyet punya pantat, kau pun punya pantat. Iya. Kau belum mengerti apa arti manusia sampai sekarang. Tinggal dijawab aja, iya atau tidak, supaya kita enak diskusinya. Kalau iya, katakan iya sama. Tidak kau samakan dirimu kalau beda, dengan hewan. Kau kan sama berarti. Kita tidak berbicara hewan, kita berbicara di situ berdasarkan dalil yang tertulis. Malu hidup, belum di. Iya, nggak apa-apa, nggak usah diulang-ulang lah, nggak usah diulang-ulang, nggak apa-apa. Ya, ini makanya aku mau menjadikanmu manusia. Apa itu manusia? Kau harus pahami. Baik. Manusia itu punya pantat. Konon katanya segambar dengan yang namanya Tuhan. Kita bicara fisik. Sebentar dulu, sabar dulu aja. Manusia adalah yang memiliki pengetahuan, akal budi, berpikir, itu maka disebut manusia. Kalau manusia punya pantat ya? Manusia. Udah aku bilang monyet juga ada pantatnya. Apa monyet ada pantat baik kalau begitu. Tuhan ente sama nggak kayak monyet punya pantat? Bedamu dengan monyet. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Pecut. Kau makanya harus dimanusiakan. Mungkin di sini Pak Pecut sebentar ya. Kita ke Pak Pecut coba ya. Tadi dia membahas mengenai soal manusia. Tuhan itu menciptakan manusia itu segambar dengan rupa. Ya. Nah, pertanyaan saya itu, di dunia manusia itu punya pantat, Pak, punya bulu hidung. Apakah Bapak di surga punya pantat dan bulu hidung tidak, Pak? Gambaran Tuhan kau. Sebentar dulu, Cepet. Sebentar dulu. Penguasa itu ada juga diletakkan pada manusia, itu gambaranmu. Iya, udah sebentar ya. Makanya harus bicara dengan manusia aku ini. Ya, baik. Kita juga nggak bisa berbicara sama Gogok, ya. Baik, silakan Pak Pecut. Biar saya jawab ya. Biar Anda menempatkan kodrat manusia itu dengan baik dan sempurna, coba Anda nyatakan penciptaan manusia yang pertama di bumi ini menurut imanmu. Di sini akan kompleks. Jawab. Begini Pak, saya tidak akan kemana-mana dulu. Jangan makanya kalian harus belajar kepada kekristenan. Janganlah bawa mental penjajah ke sini. Ya, Cepet, ente kan disuruh diam. Gunakanlah yang namanya ini, ya. Coba, kami kan sudah mengatur di sini, ente tidak berani jawab. Sebentar saya tanya ke Pak Pecut, ya. Tadi dia membawa ayat yang mengatakan Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Pertanyaan saya itu, manusia punya pantat, apakah Bapak di surga punya pantat atau tidak? Silakan. Biar kelihatan pola pikir Anda benar manusia atau tidak. Apakah segambar itu hanya sebatas itu? Ya segambar, kan kita bicara gambar. Jawab dulu. Sama. Apakah sebatas itu? Kok sama-sama? Yang saya tanya, apakah sebatas itu? Ya sama, betul. Oke, kan biar benar kita sama bicara segambar. Di imanmu. Bukan, kita tidak bicara iman dulu. Kenapa kita bicara takut? Di sini berbicara akal dulu. Anda takut? Tap layarnya. Biar ya udah nggak apa-apa, gue takut. Ya nggak apa-apa, saya iman takut. Orang begitu indah, giliran imanmu ditanya kamu ngelak. Gimana ini? Ya begini. Kita mau menyelesaikan satu masalah dulu, Bro. Satu masalah. Konteks penciptaan Adam di imanmu, jelaskan. Nanti. Baik, nanti lah ya. Ya sebentar, jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu. Pada saat ketika di dunia, manusia itu Tuhan mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Nah, pertanyaan saya, manusia itu kan punya pantat sama bulu hidung ketika di dunia. Sekarang, apakah Tuhan di surga, Bapak di surga, punya pantat dan bulu hidung atau tidak? Silakan. Kalau itu Bang, saya belum tahu, belum saya lihat. Makanya tunjukkan dulu di imanmu, itu baru saya jawab. Bagaimana penciptaan Adam itu akan saya jawab. Bang, Abang di sini membaca nggak Bible-nya Bang, yang mengatakan serupa dan segambar? Kenapa begitu indah Bible kamu bahas? Serupa dan segambar. Bukan, kami bukan takut Bang. Nanti Bang. Biar bisa saya korelasikan, biar jawaban baik. Kalau begitu kita korelasikan nanti setelah Abang menjawab pertanyaan saya. Gimana? Sebelum saya jawab, biar ada korelasinya, tunjukkan dulu di imanmu gitu loh.
Kita di sini membahas satu itu loh Bang, dalil itu yang Kenapa harus mengatakan. satu dibahas? Apakah kamu tidak mau imanmu dibahas? Kita bahas nggak apa-apa Bang, cuma Ya kita makanya bereskan nyatakan dulu. dulu dong. Bereskan dulu pernyataan dari Bible. Kita bisa menggunakan yang namanya akal di sini Bang, ya kan? Di situ kan dikatakan, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Artinya serupa dan segambar itu Tuhan itu bisa sama dengan manusia. Nah pertanyaan saya, manusia di dunia ketika diciptakan mempunyai pantat, mempunyai bulu hidung, mempunyai bulu pantat. Pertanyaan saya, apakah Bapak di surga punya pantat atau tidak? Silakan Bang. Kan telah terbukti dengan turunnya Yesus. Sekarang di imanmu sudah Saya nggak nanya itu Pak. Jawab. Lah itu buktinya. Iman Kristen ada bukti. Sekarang kamu jawab. Iya. Lah kamu Belum cross-check Pak. bagaimana Yesus? Belum Pak. Kok belum? Sekarang Takut kamu. menurut Abang Takut kamu. sama atau tidak? Udah, Iya nggak saya apa-apa diam takut aja, Bang. kamu takut. Iya nggak apa-apa saya takut Bang. Saya takut. Iya saya takut nggak apa-apa. Saya takut. Imannya kok dibilang kayak gitu gimana sih? Loh, Abang bilang katanya tadi saya takut. Saya bilang saya takut. Udah. Kok Abang belum puas sih Bang? Dengar jawaban saya Bang? Apakah nggak ada yang mengatakan nyatakanlah walaupun satu ayat? Kan saya sudah bilang kamu takut. Saya bilang takut. Kenapa? Jawab apa? Apakah tidak ada Anda pernah mendengar nyatakanlah walaupun cuma satu ayat? Betul, saya akan menyampaikan nyatakan itu. aja, kok udah kamu Menyampaikan. Tetapi saya berdakwah itu ke orang yang tepat Bang. Saya berdakwah ke orang yang tepat. Kalau Ya. udah orang yang baik nggak perlu didakwain, mereka sudah paham. Gimana? Baik Bang. Kita ulangi lagi pertanyaan saya Bang ya, sekali lagi ya. Sekali lagi saya bertanya Bang ya. Tunggu. Berarti dakwah itu milih-milih. Ya nggak apa-apa, milih-milih nggak apa-apa, milih-milih Nanya nggak apa-apa. kamu saya. Ya udah nggak apa-apa, milih-milih. Ya betul, Nanya milih-milih. kamu saya. Iya, milih-milih. Ngamuk. Langsung ngamuk. Udah ya, puas ya. Baik, kita masuk lagi ke tadi dalam Kejadian. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Ini pernyataan dari Tuhan langsung. Ketika Tuhan menciptakan manusia, bahwa manusia itu punya pantat, punya bulu hidung. Pertanyaan saya, apakah Bapak di surga punya pantat dan bulu hidung atau tidak? Silakan. Kamu sudah cek manusianya belum? Sudah, Pak? Sudah. Ya, kalau udah kamu cek di mana pola pikir kamu masih nanya? Saya pengen jawaban dari Abang loh, Bang. Ngapain Coba kamu jawaban harus Abang. pengen jawaban dari saya? Di mana akalmu? Harus nunggu jawaban orang lain. Bang, ya iyalah, di situ kan jelas, Bang. Serupa segambar. Yang namanya serupa dan segambar, kan kita menggunakan akal di situ, Bang. Ya, Justru pertanyaan itu saya balikan kepada Abang. Abang punya akal atau tidak ketika membaca yang namanya Bible? Bible menyatakan seperti itu. Saya bertanya ke Abang. Serupa dan segambarnya itu, manusia diciptakan punya pantat nggak? Saya tanya ke Abang. Kenapa Anda fokus cuma di pantat? Kenapa tidak tangan? Kenapa tidak kaki? Baik, tangan deh, tangan ya sudah. Manusia punya tangan, Bapak di surga punya tangan. Tangan Bapak di surga kanan semua apa kiri kanan? Baik, baik. Nggak apa-apa. Saya baik kanan semua atau gimana? Tangan Bapak yang di surga itu, Tuhan kami itu kiri semua atau kanan semua maksud kamu atau kiri kanan? Ya, kalau manusia kan ada kanan kiri, Bang. Kalau manusia. Menurut Anda Abang, Anda mengatakan menurut Yesus Abang, manusia. Anda baik, tidak menurut lihat. Abang, Bapak di surga punya tangan kanan kiri atau gimana, Bang? Belum tahu saya, Bang. Belum saya lihat. Oh, belum tahu. Baik. Kata Abang tadi manusia memiliki tangan. Kenapa tidak disamakan dengan tangan saja? Ketika saya bertanya, Abang bilang belum lihat. Padahal ayatnya jelas, Bang ya. Saya tidak berbohong. Dari mana saya bilang saya udah lihat? Saya belum lihat. Baik. Kan jelas, Bang ya ayatnya. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Kata Abang tangan. Saya ikuti, nggak apa-apa. Bapak di surga punya tangan atau tidak? Terlepas kanan keduanya atau kiri keduanya saya tidak Jangan tahu. terlepas, Saya Bang. minta Terlepas, jelas dulu, jelas kiri atau kanan baik semua, kanan kiri. semua. Baik kalau begitu kanan kiri deh, kanan kiri. Kanan Kanan atau kiri. kanan kiri? Kanan kiri dah. Kenapa nggak kanan? Baik kanan saya ikuti nggak apa-apa. Gimana manusia kalau kanan, Bang? Kalau gitu kiri nggak apa-apa saya ikuti. Gimana manusia kalau kiri tangan? Kalau misalkan tidak punya tangan saya ikuti. Tidak punya tahu tangan. saya, Bang. Di mana saya lihat punya baik. tangan? Baik, karena
yang namanya Tuhan itu kan menciptakan manusia itu kan ada yang cacat juga. Apa jangan-jangan Tuhan ente itu cacat, tidak punya tangan? Kapan Jangan-jangan ya. manusia, Di Bang? sini kita asumsi, baik Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Manusia punya pantat, Bapa di surga punya pantat Kapan ya? lagi Tuhan menciptakan manusia, Bang? Setahu saya cuma sekali. Ya, nggak apa-apa bang. Sekali, Lu jangan udah saya nggak ikuti aja apa-apa. bang. Kita harus sesuai konteksnya. Apakah Tuhan menciptakan lagi setelah yang 6 masa? Ya, nggak apa-apa bang. Ya. Jangan nggak Baik, saya apa-apa. ulangi lagi. Saya ulangi lagi pertanyaannya bang. Saya ulangi lagi. Begini, Tuhan begini. menciptakan manusia serupa dan segambar, ya kan? Enggak. Apakah Bapa di surga punya pantat atau tidak layaknya seperti manusia? Anda tadi konteksnya Tuhan menciptakan, ada juga yang cacat. Kapan diciptakan itu, Bang? Ya, pada saat dilahirkan. Loh. Apakah Berarti salah. setelah penciptaan yang 6 masa Tuhan masih mencipta? Masih bang. Wah, Masih. nggak bisa saya jawab lagi, Bang. Oh ya sudah, kalau nggak bisa jawab Itu saya karena jawab. di iman saya Baik. tidak mencipta lagi dia. Oh ya sudah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti Bang Pecut di sini bukan ciptaan Tuhan ya, bukan ya? Bukan ciptaan Tuhan. Saya ciptaannya tapi tidak diciptakan. Saya ciptaannya, tetapi tidak diciptakan. Ini janggal amat bang bahasa Indonesia, bahasa Indonesia bang. Saya diciptakan, saya dilahirkan, saya diciptakan, tetapi bukan dilahirkan. Jangan kau masukkan kata dilahirkan. Baik-baik, apa itu? Saya diciptakan, tetapi bukan diciptakan. Gimana tadi? Ada pernyataan saya aja susah kamu cerna, gimana ini? Ya makanya saya kan punya akal bang. Saya diciptakan bang. Baik, kalau begitu, abang diciptakan atau tidak bang? Tetap Anda revisi omongan Anda. Gimana sih? Saya kan bertanya bang. Ya, Abang di sini bertanya, bang. Jangan revisi. Abang di sini diciptakan atau tidak? Saya tanya. Abang diciptakan atau tidak? Lagi. Jangan direvisi bang pertanyaannya. Baik. Ya konsisten deh. Abang itu diciptakan atau tidak? Bukan itu tadi pertanyaannya. Haji ini Kristen atau Muslim? Apa pertanyaannya bang? Nggak ingat saya bang. Oh, nggak ingat toh. Ya sudah. Kalau begitu saya ingatkan. Abang itu diciptakan atau tidak? Oke, siapa yang jujur di sini? Anda tadi mengatakan. Ternyata akal itu lihat Anda penontonnya. Anda tadi mengatakan saya itu ciptaan, tapi saya nyatakan bukan diciptakan. Itu yang benar atau yang kamu bilang belakangan ini? Baik, saya ralat deh ya. Jangan Berarti baik abang. terus bang, revisi lagi kamu. Baik, saya revisi bang. Apa-apa, saya revisi, saya ikuti ya. Maaf, saya nggak suka. Baik, saya maaf. Baik, saya maaf. Abang ini diciptakan. Yang revisian bang, saya nggak suka ngadapin yang revisian. Oh, bebel aja direvisi, abang suka. Abang direvisi, abang suka. Iya. Iya. Bebel direvisi, abang suka. Tapi pada saat saya bertanya, direvisi abang tidak suka. Ini gimana ceritanya bang? Masalahnya kamu, saya tanya iman kamu nggak mau jelaskan. Kalau kamu jelaskan, baru saya terima. Ya sudah saya terima deh ya. Saya ulangi pertanyaan saya sekali lagi ya. Dua pertanyaan bang. Yang pertama, saya tidak akan memaksa abang mau menjawab atau tidak. Yang pertama, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Pertanyaannya, manusia diciptakan sama Tuhan itu memiliki yang namanya pantat. Apakah Bapa di surga punya pantat atau tidak? Silakan. Saya tidak mau jawab. Baik, tidak mau jawab, nggak apa-apa, saya nggak maksa kok bang, nggak maksa. Pertanyaan yang kedua, abang ini diciptakan Tuhan. Pertanyaan tadi bang, pertanyaan ketiga bilang. Pertanyaan ketiga deh. Soalnya. Iya nggak apa-apa, pertanyaan ketiga nggak apa-apa ya. Baik, abang itu diciptakan atau tidak? Saya tidak diciptakan lagi. Baik, abang tidak diciptakan Tuhan, artinya abang bukan ciptaan Tuhan, betul bang ya? Saya ciptaan Tuhan karena kodrat saya manusia. Oh gimana sih ini? Kan katanya tidak diciptakan. Oke, biar saya tanya kamu, kalau anak haram itu ciptaan Tuhan? Ciptaan. Ciptaan Kok Tuhan. diciptakan kayak gitu? Coba jawab, Ciptaan. gimana korelasinya? Loh, abang bertanya atau membantah bang? Iya. Abang bertanya. Saya tidak Iya kan? membantah, saya mau minta korelasinya. Kenapa Tuhan itu menciptakan manusia yang haram? Oh, tidak ada bang. Korelasinya. Justru saya bertanya ke abang, di mana Tuhan menciptakan? Kok kamu yang nanya ke saya? Di mana Allah menciptakan manusia itu haram bang? Di mana bang? Saya bilang tadi konteksnya kalau ada anak haram itu ciptaan siapa? Kamu jawab apa?
apapun bang yang namanya makhluk itu adalah ciptaan. Giliran saya nanya, kamu sudah kayak helikopter macet. Itu saya jawab bang. Gimana bang ini? Haram itu atas kehendak Allah. Semua yang terjadi di bumi ini kan atas kehendak Allah. Betul, betul, atas kehendak Allah. Betul. Nah sekarang anak haram itu menurut Kristen kehendak siapa itu? Coba berkelit. Sebentar dulu. Jangan bawa mental penjajah dong ke sini satu-satu. Ya, santai aja bang. Sama Abang Cepek dulu kamu. Santai aja. Saya suka yang revisian. Saya mute. Oh baik. Saya juga kebetulan nggak suka revisi bang. Sama kayak Bebel. Setiap tahun itu direvisi. Yang tadinya ikan bakar, ikan goreng, sampai akhirnya diganti pecel lele bang. Saya nggak suka itu bang. Ya. Baik saya tanya. Saya tanya ke si Cepek. Cepek, menurut ente nih, anak haram itu kehendak Tuhan bukan? Kehendak yang mana? Kan sudah kusebut tadi, di dalam Islam itu kehendak Allah. Kalau di dalam Kristen, jahat, apa yang baik itu kehendak iya, baik. Allah. Kalau di Kristen, anak haram itu kehendak Tuhan atau bukan di dalam Kristen? Ya kehendak orang tuanya lah. Berarti bukan kehendak Tuhan? Bukanlah kehendak orang tuanya itu. Oh, bukan kehendak Tuhan ya. Sudah, saya nggak akan bantah. Menurut Sunset nih, Pak Sunset, dia Kristen juga ya. Pak Sunset. Ini Kristennya 3, Kristennya 3. Kita percaya bahwa semuanya ini adalah kehendak dari Allah, kehendak Tuhan. Menurut Pak Sunset, anak haram itu kehendak Tuhan atau bukan? Bukan. Oh, bukan kehendak Tuhan. Kehendak siapa itu? Ya namanya juga anak haram. Oh, anak haram ya. Alhamdulillah Pak Sunset ya. Tanya saya lagi. Di dalam Islam, di dalam Islam itu. Tanya saya dulu, siapa tahu kamu beda. Tanya dulu kehendak siapa. Baik, saya tanya. Apakah pecut itu ciptaan Tuhan atau bukan? Tadi tentang anak haram, kenapa kamu ke saya beda pertanyaan? Oh, gimana sih ini? Tadi kan belum beres. Terlalu takut kamu bertanya yang sama ke saya. Kamu terlalu takut untuk menjawab. Saya sudah bilang saya tidak ciptaan Tuhan lagi. Baik. Saya jawab Alhamdulillah. Siap. Sekarang ke tentang ternyata dulu. Pak Pecut ini bukan ciptaan Tuhan. Dia mengaku kalau dia bukan ciptaan Tuhan. Nggak tahu ciptaan siapa, keluar dari siapa kita tidak tahu. Sebentar ya, sebentar. Bahwa kita tahu yang namanya hukum itu ada 2. Kalau dia bukan ciptaan, jelas dia adalah sang pencipta. Sementara Pecut di sini dia mengaku bukanlah ciptaan Tuhan. Jelas. Kalau ente itu bukan ciptaan Tuhan, artinya ente sang pencipta, betul? Pecut? Kamu jangan berbelit-belit tanya yang tadi dulu saya minta. Kenapa kamu tidak mau nanya ke saya? Yang mana? Yang mana? Anak haram itu kehendak siapa? Baik. Menurut Pak Pecut, kehendak haram itu kehendak siapa? Ya kehendak orang tuanya. Masa Tuhan saya mengkehendak yang haram? Gimana sih kamu? Baik, itu kehendak orang tuanya. Di dalam Islam, alhamdulillah. Apakah Tuhan itu pernah berkehendak yang haram? Ya tetap berkehendak. Pilihannya itu ada di kita sendiri. Tuhan itu menghendaki. Dan Tuhan ente bertanya, gua jawab. Gimana sih? Ente bertanya, gua jawab. Gimana ente ini? Kita ini bingung ya sama Kristen ini ya. Dia bertanya, kami jawab.